Halo, selamat siang customer culture PT Kardinga Tata Raya. Kali ini kita akan sharing untuk informasi produk polisher BDS 43 berikut dengan cara instalasinya. Nah, sebelumnya kita akan informasikan bahwa satu paket pembelian BDS 43 ini akan mendapatkan beberapa item. Satu adalah motor polisher, kemudian ada ini handle, stang, berikut dengan kabel power, terus kemudian ini adalah ada baut, ada level selang, terus kemudian ada selang untuk pelindung handle air, ada tangki, ada buku manual dan kartu garansi, serta ada sikat medium red, ini yang standarnya. Kemudian juga ada pad driver, itu untuk pemasangan buffer pad nantinya. Oke, kita langsung saja lanjut. Jadi untuk yang pemasangan pertama, kita akan melakukan pemasangan stang ke motor. Kita yang perlu, item yang kita perlukan adalah kita sudah sediakan 4 baut di sini, 4 baut. Kemudian ada kunci L juga. Nah, ini nanti ada 4 baut pada stang ke motor. Kemudian untuk bagian kabel power, ini nanti kita sarankan penggantian connect ke power. Jadi nanti dirubah ke colokan 3 kedua yang bagian ini. Jadi selama masa garansi hindari untuk memotong menjadikan 2 langsung, tapi nanti pakai konektor power. Jadi untuk pemasangannya di bagian ini, untuk yang ada logo karakternya itu posisinya di depan. Terus kemudian kita tempatkan di posisinya dan kita masukkan ke 4 bautnya dengan dibantu diperkuat menggunakan kunci L. Nah, kalau sudah, untuk pekerjaan selanjutnya adalah kita instalasi bagian tabung. Jadi untuk tabung seperti ini ada 3 item yang perlu kita pasang. Untuk yang pertama ini nipple dari tangki ke selang. Nanti pemasangan di bagian bawah. Kemudian nanti ada karet. Ini karet supaya tidak tumpah nanti. Ini posisinya di bagian atas. Sebelumnya kita masukkan dulu untuk bagian yang lebar, ini posisikan di luar. Dimasukkan melalui kawat ini. Ini kawat untuk tuas mengeluarkan air. Kemudian ini ada silikon, ini untuk pelindung bagian ujung handle. Kita masukkan saja di sini. Ini nanti dimasukkan sampai mentok ya teman-teman ya. Terus kemudian nanti untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalam ini perlu kita kaitkan antara 2 pengunci ini, supayanya ini untuk membuka tutup air. Nah, ini bagian nanti kalau misalkan sedikit kesulitan untuk mengaitkan antara 2 pengait ini di dalam. 2 pengait di dalam ini, nanti yang salah satunya ini diperlebar saja sedikit. Jadi diperlebar sedikit, baru nanti kita kaitkan, kita masukkan, terus kita rapatkan lagi menggunakan tang. Nah, untuk yang bagian tangki sudah. Ini nanti di sini kalau sudah instalasinya kita masukkan air di sini. Kalau sudah, kita pasang di bagian stangnya. Bagian stang seperti ini sudah ada stoppernya. Sebelumnya untuk pengunci dari stangnya kita buka dulu. Nah, kalau sudah kebuka, salah satu aja bisa. Terus kita masukkan sini. Ini sebelum plastiknya dibuka aja ya, dibuang aja. Plastik batanya dibuang.
Nah, kalau sudah kita kunci di sini tadi kita kunci menggunakan baut yang tadi itu. Nah, kalau sudah terkunci, baru kita pasang bagian selang ini. Jadi selang untuk dari tangki air ke ruang sikat. Sebelumnya ini harus kita kenceng ya. Jadi kita kuatin dulu bagian baut di bawah tangki ini. Tadi setelah pertama instalasi karet-karet yang ada di atas, nanti kita perkuat di bagian ini menggunakan kunci pas. Baru setelahnya kita hubungkan antara nempel dari tangki dengan nempel yang di motor. Ada warna silver di bagian dekat stang. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nantinya tinggal bagian konektor ini, konektor yang hitam. Konektor hitamnya seperti ini kita hubungkan dengan yang di stang. Jadi konektor dari motor kita hubungkan ke konektor yang di stang. Ini cukup mudah, jadi tinggal ngikutin lubang aja. Kalau sudah, nanti jangan lupa untuk cover luarnya dikunci. Jadi tinggal pasangkan terus diputar sedikit untuk penguncian. Untuk bagian stang sudah terpasang, sudah semuanya. Lalu untuk pemasangan sikatnya, ini untuk sikat dapat standar satu model nylon brass red, ini yang standarnya. Nah, nanti bagian motor ini kita angkat, bagiannya kita angkat. Nanti menggunakan kalau sudah terpasang semua, nanti bisa diangkat melalui handle-nya. Kita angkat pakai handle, kita tekan di bagian bawah, lalu tekan bagian atasnya. Kalau sudah ini kebuka, baru nanti kita paskan di sini. Jadi di sini ada kayak kembang gitu ya, 3. Kita paskan di dalam motornya, lalu kita putar ke kiri. Nah, itu sudah mengunci. Nanti tinggal ditaruh lagi ke lantai. Sama pun dengan ini pad buffer pad. Jadi untuk ketika teman-teman mengerjakan menggunakan buffer pad, ini dudukannya seperti ini. Pengunciannya sama kayak yang sikat juga. Nah, untuk pemasangan ini buffer padnya tidak include dalam pembelian unit, tapi untuk sampel kita bisa showing seperti ini. Jadi ini menggunakan 17 inch. 17 inch ini ada yang soft warna putih, terus yang medium warna merah, terus ada yang hard coklat atau hitam. Nah, ini pemasangannya nanti diletakkan di seperti ini. Nah, ini sudah mengunci. Jadi kalau misalkan untuk pengerjaan di epoksi yang rentan tidak sesuai, kalau misalkan kita menggunakan sikat, bisa menggunakan buffer pad ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari juga melalui manual booknya. Terus untuk kartu garansi ini sebagai syarat untuk klaim garansi selama 1 tahun digaransi bagian motor dan juga elektrikal, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku di luar human error. Ini disimpan saja. Terus kemudian bagaimana untuk pengoperasiannya? Untuk pengoperasian bagian handle-nya kita lepas dulu ini untuk simulasi saja. Nah, ini untuk handle-nya kita untuk simulasikan seperti ini. Jadi di sini untuk tuas fungsi. Jadi ketika nanti teman-teman mau pakai, di sini pertamanya ada safety dulu. Jadi untuk penggunanya biasa kita menggunakan jempol tangan kiri kita, posisikan seperti ini. Terus kemudian kita tekan, lalu ini baru kita tekan untuk bagian handle fungsi sikatnya. Jadi nanti ketika udah sini ditekan sudah, baru tekan yang tuas dua ini. Kalau sudah tertekan, motornya sudah berputar berfungsi, ini bisa dilepas. Untuk yang tekan bisa dilepas. Nah, untuk adjusting seberapa tingkat naik turunan tuasnya, ini menggunakan tuas yang ini. Jadi pertamanya ketika tegak, ini teman-teman tekan ke atas, lalu ini bisa di-adjust seperti ini, menyesuaikan seberapa nyamannya saat penggunaan. Itu. Nah, terus untuk bagian ini ada lubang. Ini kalau misalkan menggunakan alat tambahan, tapi maksimum
hanya berdaya 500 watt. Untuk yang bagian belakangnya ini ada lampu ada indikator kayak switch gitu. Nah ini ketika nanti overuse, motor menjadi panas, dia akan memutus. Jadi dia akan nongol keluar, nonjol. Nah nanti ini akan bisa balik lagi ketika kondisi motor sudah dingin. Ya estimasi kurang lebih 30 menit. Nanti kalau misalkan sudah 30 menit, dirasa sudah dingin, ini teman-teman bisa tekan lagi. Tekan masukkan seperti semula jadi ke dalam. Nanti mesin bisa digunakan kembali. Nah untuk tips dari kami salah satunya adalah mungkin di bagian ini sering kasusnya adalah ketarik. Jadi mungkin nggak sadar, teman-teman nggak sadar, kabelnya sudah tegang, udah mentok, ini ketarik. Nah ini akhirnya switchnya yang di dalam ini screw-nya bisa lepas. Nah ini kita bisa kasih tip, ini dikasih penguat berupa kabel tis. Jadi di kabel tis lagi supaya untuk menghindari ketarik, jadi nggak langsung ke screw, jadi ketariknya di sini dulu. Itu seperti itu. Nah untuk yang ini tuas, dua tuas ini untuk gulung. Jadi untuk gulung kabel, posisinya nanti dari bawah dulu, dari atas ke bawah, nanti melingkar menyerupai huruf angka 8. Jadi menyilang angka 8 seperti itu. Nah kalau sudah selesai, kita kan mau dipakai lagi, ini tinggal diputar aja. Jadi kita putar begini, putar. Nah udah, nanti kabelnya sudah bisa lepas turun. Nah ini bisa kita gunakan kembali. Jadi ini untuk ketika mau dibongkar mesinnya, kabelnya. Nah untuk tips yang lainnya adalah selalu pastikan voltase listriknya stabil. Jadi kalau misalkan nggak stabil, bisa-bisa nanti dinamonya, gulungannya yang kena efek. Jadi tetap di 220 volt. Misalkan turun ya sedikit 220, itu berkala aja dicek. Kalau enggak di lokasi-lokasi tertentu semuanya kan nggak sama ya voltasenya, jadi bisa dicek. Nah mungkin itu sharing dari kami. Mungkin kalau misalkan ada kendala bisa langsung menghubungi kami di kontak service center resmi PT Kalinga Tata Raya. Sekian, terima kasih dari kami dan salam SCTV.